Halo guys, balik lagi bareng Nidia nih. Kali ini Nidia mau kasih tahu kalian merek-merek mobil yang mungkin kalian gak pernah tahu. Namun sebelum kalian mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya ya, agar gak kelewatan setiap ada video baru. Langsung aja kita masuk ke listnya. Yang pertama ada brand asal Amerika, Panos. Panos merupakan sebuah brand mobil luxury sport yang sangat aktif di dunia balap. Panos didirikan oleh Dan Panos dan sekarang merek ini dimiliki oleh Don Panos. Ini dia jadi inget Jin dan Jun ya. Panos mulai ikut balapan dari tahun 1997 loh guys. Pernah menang balapan Sebring 12 jam dan Le Mans 24 jam GT2 di tahun 2006 dengan mobil Panos Esperante. Terus yang terakhir, juara juga di Pirelli GTS Class dengan mobil Panos Avezzano. Namun selain aktif di dunia balap, Panos juga menjual mobil-mobil sportnya loh. Pertama, ada Panos Esperante yang punya banyak banget varian. Ada Panos Esperante, Esperante GT, Esperante GRD, terus ada juga Esperante GTLM yang merupakan homologasi dari versi balap Le Mans 24 jam. Padahal mobil-mobil Panos ini bisa dibilang menjadi hidden gem untuk para petrolhead. Tapi karena dijual hanya di USA, jadi banyak yang nggak tahu deh. Atau memang ownernya aja ya yang nggak mau marketing gede-gedean? Kan seru ya kalau muscle car Amerika dapat saingan dari Panos. Yang selanjutnya ada Roof. Pasti kalian ngiranya ini Porsche kan? Ya nggak salah juga sih, karena memang semua mobil Roof itu berbasiskan mobil Porsche. Jadi kelihatannya agak mirip-mirip. Roof pertama kali ditemukan pada tahun 1939 oleh Alois Roof Senior. Roof membangun mobil di atas sasis Porsche, jadi bukan Porsche yang dimodif. Soalnya setiap mobil Roof itu punya nick sendiri. Dan pemerintah Jerman menyatakan bahwa mobil-mobil produksi Roof adalah produksi manufaktur. Walaupun tidak membangun mobil di atas sasisnya sendiri, tapi Roof bukanlah pabrikan ecek-ecek loh guys. Karena pada tahun 1987, Roof CTR Yellowbird membuat rekor dengan top speed 339 km per jam. Jangan bandingin sama Bugatti zaman sekarang ya. Karena pada saat itu, ini merupakan mobil produksi massal tercepat di dunia. Dan bahkan setahun kemudian, mobil yang sama memecahkan rekor tersebut tahun depannya dengan 342 km per jam. Kemudian suksesor dari mobil tersebut, yaitu Roof CTR2, mencatatkan rekor yang lebih mencengangkan dengan top speed 350 km per jam. Rekor itu beberapa tahun bertahan di pertengahan tahun 90-an sampai akhirnya dipecahkan oleh McLaren F1 di tahun 1998 dengan top speed 386 km per jam. Kenceng-kenceng amat ya. Produk Roof juga nggak sedikit loh. Nih, yang dia tahu ya, ada Roof CTR3 Club Sport, CTR, SCR, Roof GT, dan masih banyak lagi. Kalau kamu yang sering main game balapan sih pasti tahu ya soal Roof, karena seringkali dijadikan pengganti Porsche di game-game balap sebelum 2016. Hal ini karena brand Porsche memiliki kontrak eksklusif dengan EA, yang membuat Porsche hanya boleh tampil di game-game keluaran EA. Yang selanjutnya ada merek besar asal negeri tirai bambu, Great Wall Motors. Jadi bukan cuma Wuling dan DFSK aja ya guys, mobil asal Tiongkok. Nah, Great Wall Motors ini merupakan brand mobil terbesar asal Tiongkok dengan valuasi perusahaan sebesar 111 miliar yuan. GWM ini sih menyebut diri mereka sebagai spesialis SUV dan pickup. Bahkan brand ini menyebut dirinya sebagai brand SUV terbaik ketiga setelah Jeep dan Land Rover. Ternyata GWM ini tidak hanya jualan di Cina loh guys, tapi juga di Rusia, Afrika Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan juga Asia. Nah, GWM ini sih sepertinya ingin membangun dinasti mobil seperti General Motors di Amerika. Karena mereka juga memiliki sub-brand yang cukup banyak. Ada Haval yang merupakan spesialis SUV, terus ada Way yang bahkan iklannya menggait CR7. Wah, pasti kalian gak pernah tahu kan? Terus yang ketiga, ada Great Wall itu sendiri. Dan yang terbaru ada sub-brand GWM yang memproduksi mobil listrik. Merek itu adalah Ora. Bukan hanya di Tiongkok, tapi GWM sudah memiliki fasilitas produksi di Bulgaria, India, Iran, Rusia, bahkan Thailand. Apakah sebentar lagi GWM akan masuk Indonesia? Yang selanjutnya ada Samsung. Bentar, kalian bukan lagi nonton Pricebook Gadget kok, apalagi nonton Bang Bewok. Iya, Samsung ternyata beraliansi dengan Renault untuk membangun brand mobil bernama Renault Samsung Motors. Makanya kalau kalian lihat, semua model mobil Samsung persis banget sama Renault. Misalnya aja Samsung QM6, yang sebenarnya itu Renault Koleos. Samsung gak baru kemarin memproduksi mobil loh guys, karena Samsung Motors ini berdiri pada tahun 1994 dan mulai menjual mobil mulai tahun 1998. Namun karena dihantam krisis moneter Asia, akhirnya Samsung Motors diadopsi oleh Renault dan menjadi Renault Samsung Motors atau RSM. Namun brand ini kurang terkenal karena hanya menjual produknya di Korea Selatan, menjadi pesaing langsung dari Hyundai dan Kia. Model-model mobil dari RSM ini hampir keseluruhan menggunakan produk Renault yang kemudian di rebadge menjadi Samsung. Misalnya tadi udah nih dia
dia sebutkan kalau Samsung QM6 itu adalah Koleos. Terus ada SM6, ada juga XM3. Ya, tapi itu cuma ada di Korea Selatan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan share video ini ya. Udah, yuk kita lanjut. Nah, yang terakhir ada merek asal Ceko, didirikan pada tahun 1895 dan berpusatkan di kota Mlada Boleslav. Ini dia nggak tahu tuh bener apa enggak pronunciation-nya. Namun, mulai tahun 1994, Skoda berdiri di bawah payung VW Group yang sangat besar. Skoda menjual mobilnya di lebih dari 100 negara dengan total penjualan sebanyak 1,25 juta unit per 2018. Tapi kok nggak masuk Indonesia ya? Mobil-mobil Skoda punya nama yang unik-unik loh guys. Mulai dari Octavia, yang mungkin ini lahirnya bulan Oktober. Kemudian Skoda Kodiaq, terus ada Skoda Kamiq, dan yang paling lucu adalah Enyaq. Mungkin mobilnya enyaq banget kali ya guys. Tapi dari mobil-mobil tersebut, Octavia adalah model yang paling banyak terjual. Dengan market terbesar mereka adalah di Eropa Barat. Skoda berfokus kepada mobil-mobil keluarga dan mobil hemat energi. Mungkin karena Volkswagen yang artinya mobil rakyat, harganya sudah tidak merakyat lagi. Skoda bukan hanya menjual mobil aja, namun mereka juga aktif di kejuaraan rally WRC. Mereka memenangkan WRC 2 Championship di tahun 2015 sampai dengan 2018 secara berturut-turut. Kira-kira Skoda ini bakal masuk Indonesia nggak ya? Biar jalanan Indonesia makin beragam mobilnya. Itu dia tadi 5 brand mobil yang tidak kalian tahu. Thank you ya udah setia sama info-info dari Nidia. Nidia akan terus ngasih informasi menarik tentang otomotif buat kalian semua. Tapi kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Ciao Bella!